Selamat pagi anak didik Bapak, jumpa lagi dengan Pak Rikson Madurung dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini anak didik Bapak yang Bapak banggakan, kita mempelajari tentang cerita sejarah. Tapi sebelumnya Bapak menyapa dulu anak-anak didik Bapak yang di sini. Apakah semua dalam keadaan sehat? Sehat, Pak. Ya, oke. Sehat, Pak. Luar biasa sehat hari ini. Nah, ketua kelas, mana ketua kelas kita? Ya Pak, hadir Pak, ketua kelas. Ya, Nathanael, apakah anggota kita hadir semua di sini? Ya Pak, untuk kelas 12 IPA 3 hari ini Pak, hadir semua Pak siswanya. Iya, bagus sekali ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita tentang cerita sejarah, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Siapa yang memimpin doa kita? Saya, Pak. Iya, Samuel. Iya, anak Samuel. Ya, mana Samuel? Ya. Baik Pak, Bapak Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, berkatilah kami dan bimbinglah kami dalam proses pembelajaran kami sepanjang hari ini, agar kami dapat memahami setiap materi yang dijelaskan oleh guru kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kepada Samuel yang telah memimpin doa kita. Anak didik Bapak yang Bapak banggakan, ada yang Bapak sampaikan di sini sebelum kita masuk ke materi kita. Ada dikatakan di sini, masa depan yang cerah tidak pernah dijanjikan kepada siapapun. Kamu yang harus mengejarnya sendiri. Maka untuk itu, kepada anak didik Bapak yang Bapak banggakan, kita harus tetap semangat sekalipun pembelajaran kita ini daring atau jarak jauh, tidak tatap muka. Tetap semangat ya anak didik Bapak ya. Siap, Pak. Semangat, Pak. Ya Pak. Sangat semangat. Ya, kita mulai pembelajaran kita ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita tentang cerita sejarah, di sini kita harus tahu apa tujuan kita mempelajari teks cerita sejarah tersebut. Di sini tujuan pembelajaran kita adalah nanti anak didik Bapak bisa atau mampu menganalisis kaidah kebahasaan cerita atau novel sejarah. Itu yang pertama. Yang kedua, diharapkan anak didik nanti mampu mempresentasikan hasil analisis kebahasaan cerita sejarah. Dan yang terakhir nanti kita mampu menulis cerita sejarah pribadi khususnya dengan memperhatikan kebahasaan. Tapi sebelumnya, sebelum kita lanjutkan, ada yang bisa mengaitkan pembelajaran kita dengan pembelajaran hari ini dengan sebelumnya? Ayo. Saya Pak. Iya, silakan nak. Saya Pak, Abraham Segian. Iya, Abraham. Saya Pak, kita akan menganalisis kebahasan cerita sejarah, seperti halnya juga kebahasan pada surat lamaran pekerjaan yang kita bahas minggu lalu Pak. Iya, bagus sekali. Abraham masih ingat tentang pembelajaran kita dan kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Nah, kita lanjut ya nak ya. Nah, di sini Bapak akan membeberkan sedikit tentang cerita sejarah. Cerita sejarah itu diartikan adalah suatu yang menjelaskan atau menceritakan fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu. Dan biasanya dikatakan kejadian atau peristiwa itu adalah benar-benar terjadi. Maka dia dikatakan cerita sejarah atau novel sejarah. Nah, seperti halnya pada tujuan yang kita harapkan, yaitu mampu menganalisis kebahasaan cerita sejarah. Di sini ada kebahasaan cerita sejarah. Anak didik kami ada yang tahu apa itu kebahasaan? Kalimat bermakna lampau Pak. Lagi yang kedua, keterangan tempat dan waktu Pak. Yang ketiga, Konjungsi temporal. konjungsi temporal atau disebut dengan kronologis waktu ya. Yang keempat, Konjungsi kausalitas. kausalitas atau disebut dengan sebab akibat. Dan terakhir, Kata-kata tindakan Pak. sekali kata-kata tindakan atau yang sering kita sebut dengan action verb atau perbuatan si pelaku dalam cerita. Iya, sangat bagus sekali anak didik Bapak di sini. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengamati tentang teks
cerita sejarah yang berjudul TikTok. Nah, kalau mendengar TikTok ini anak didik langsung paham ya, karena ini adalah sering kamu lakukan atau buat dalam sehari-hari. Siapa yang tidak kenal TikTok ya anak didik Bapak ya? Nah, ini Iya, ada Bapak. teksnya di sini, kita dituntut untuk mengamati teks cerita sejarah TikTok ini. Nah, ini dia teksnya, tapi sebelumnya sudah Bapak bagikan juga linknya ini di Google Classroom. Sudah dilihat? Sudah Pak. Sudah Pak, sudah Pak. Sudah dilihat. Nah, di sini kita mengamati tentang teks yang berjudul TikTok. Tapi Bapak bertanya dulu kepada ketua, ini kita harus amati secara kelompok. Kelompok sudah dibagi ketua? Ya Pak, kemarin kelompok sudah dibagi Pak, jadi di kelas ini ada 4 kelompok Pak. 4 kelompok, ya 4 kelompok ya. Berarti antara di situ dia kelompok 1, 2, dan 3, 4. Nah, setiap kelompok Ya. nanti harus mengamati teks ini. Setelah diamati dengan benar-benar, maka nanti kita buat dalam bentuk seperti ini, seperti format lembar kerja kita ya. Di sini ada tabel dari kalimat menyatakan peristiwa bermasa lampau, kata tindakan atau perbuatan, kata keterangan waktu, dan konjungsi temporal dan kausalitas. Nah, jadi Bapak harapkan kelompok-kelompok harus aktif nanti supaya kita langsung periksa, yaitu yang bisa mendapatkan 4 kaidah dikasih 8, 6, yang bisa mendapatkan 3 kaidah 6, yang bisa mendapatkan 2 kaidah 4, dan mendapatkan 1 kaidah dikasih skornya 2, dan tidak mendapatkan sama sekali 0. Jadi diharapkan kerja kelompok supaya benar-benar. Udah tahu kelompoknya masing-masing anak didik Bapak? Udah, Pak. Pak. Sudah Pak. Sekarang kita mengamatinya. Ayo diamati benar-benar supaya Nah, dalam analisis ini Bapak berikan kesempatan kepada kelompok-kelompok untuk mengerjakannya dengan waktu 15 menit, silakan. Oke Pak. Baik Pak. Oke, Pak. Oke Pak. Di sini Bapak sambil mengamati dan menilai setiap sikap anak didik Bapak yang dalam diskusi kelompok ya. Nanti akan Bapak buat nilainya. Baik Pak. Sudah siap anak didik Bapak yang Bapak banggakan? Sudah Sudah, siap, Pak. Pak. Sudah, Pak. Pak. Kita harus mempresentasikannya ke depan. Kelompok siapa yang bisa dulu mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompoknya? Saya Pak. Jessica, kelompok Saya, Pak. Jessica, Pak. Kelompok Jessica. Jessica. Iya, kita lihat dulu kelompok Jessica. Silakan, Nak. Oke, terima kasih, Pak. Saya mewakili kelompok saya akan memaparkan hasil diskusi kami, Pak. Ya. Berikut ini hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis kebahasan cerita sejarah TikTok, Pak. Yang pertama yaitu kalimat bermakna lampau kami mendapatkan 3 poin, yaitu yang pertama, pada September 2016, perusahaan asal Cina meluncurkan aplikasi TikTok. Kita garis bawahi pada September 2016. Yang kedua, TikTok menjadi aplikasi gratis di masing-masing negara pada tahun 2017. Kita garis bawahi pada tahun 2017. Dan yang ketiga, TikTok juga sempat viral pada tahun 2018
kita garis bawahi pada tahun 2018. Terima Iya, kasih, Pak. bagus sekali dari kelompok Jessica. Tapi sebelumnya ada yang mau menanggapi dari kelompok Jessica? Silakan. Saya Pak, Iya, Baik, Pak. Johannes. Baik, Pak. Silakan Johannes. baiklah. Saya akan menanggapi hasil analisis dari kelompok Jessica. Menurut saya, hasil analisis kelompok Jessica sudah bagus. Penyampaiannya juga bagus. Begitu juga dengan bukti kalimatnya. Namun saya memiliki saran. Seandainya jika menyampaikan analisis, alangkah baiknya jika disertakan juga lokasi atau letak dari kalimat yang menjadi bukti. Seperti di paragraf berapa dia terletak, supaya kami juga bisa melihatnya. Sekian dan terima kasih. Iya, tanggapan dan saran yang bagus. Bagaimana kelompok Jessica? Iya, terima kasih Yohanes atas tanggapannya. Kedepannya kami akan memperbaikinya. Terima kasih. Iya, berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok Jessica. Selanjutnya kelompok siapa yang maju? Saya Pak. Saya, Pak. Regina, kelompok Regina. Ayo. Oke, baiklah. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya mewakili kelompok saya sendiri untuk menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Kami dari kelompok 2 menganalisis tentang 2 kebahasaan yaitu tindakan atau perbuatan pelaku sejarah, Ya. yaitu yang pertama menjelajah, yang kedua banyak diunduh, yang ketiga memblokir TikTok, yang keempat mengalami bulian. Lalu yang kedua kami menganalisis tentang keterangan waktu dan tempat. Yang pertama di Jepang dan di Thailand, yang kedua di Indonesia, yang ketiga pada awalnya, yang keempat waktu itu. Iya, Demikianlah. bagus sekali dari kelompok Regina. Ada yang mau menanggapi dari kelompok Regina? Saya mau menanggapi Pak. Iya, Saya, Pak. Nathanael. Iya, Nathanael. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin menanggapi penjelasan daripada kelompok 2 tadi, kelompok Regina. Sejauh penjelasan yang diberikan oleh Regina itu sudah bagus, tetapi ada beberapa saran yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kalau setiap kata-kata tindakan yang ada di teks itu ditandai apakah kata itu termasuk tindakan material atau termasuk kata tindakan mental, supaya kita Iya, juga bagus di sini sekali tahu sarannya. membedakannya. Bagaimana Pak. kelompok Regina? Baiklah, terima kasih atas saran dari Nathanael. Mungkin untuk kedepannya atau untuk diskusi selanjutnya kami bisa lebih mempertimbangkan saran dari Nathanael. Terima kasih. Baik. Iya, terima kasih. bagus. Itulah tadi kelompok dari Regina. Berikan aplaus dulu. Selanjutnya kelompok siapa? Ayo. Kelompok saya Pak. Iya, kelompok Jones. Baiklah, saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami tadi. Jadi hasil dari diskusi kami tadi, kami menemukan bahwa terdapat konjungsi temporal dan konjungsi kausalitas. Di konjungsi temporal kami menemukan 2, yaitu pada kalimat yang pertama, sebelum TikTok populer, dan kita garis bawahi dengan kata sebelumnya. Dan yang kalimat kedua yaitu awalnya tidak muncul, kita garis bawahi kata awalnya. Dan kemudian konjungsi kausalitas. Pada konjungsi kausalitas saya juga menemukan 2 kalimat. Yang pertama yaitu karena dianggap aneh, yang kita garis bawahi pada kata karenanya. Dan yang kedua yaitu akibat meroketnya, yang kita garis bawahi pada akibat. Sekian dari saya Pak. Iya, bagus sekali kelompok Johannes. Ada yang mau menanggapi dari kelompok Johannes? Silakan. Saya Pak Andre. Iya, Andre. Iya, silakan Andre. Ya Pak, terima kasih atas kelompok Jones udah baik dalam menganalisis kaidah kebahasaannya. Jadi kami juga dapat mencontoh kaidah kebahasaan yang telah dijelaskan oleh Jones. Terima kasih. Iya, bagus sekali tanggapan atau apa yang disampaikan Andre terhadap kelompok Johannes. Iya, berarti di sini anak didik kami sudah paham menganalisis teks cerita sejarah dengan mengambil kebahasannya. Sekarang kita lanjut, yaitu dengan menulis cerita sejarah, tapi khususnya adalah cerita sejarah pribadi. Kita perhatikan. Nah, selanjutnya kita di sini adalah menulis cerita sejarah. Ada langkah-langkah dalam menulis cerita sejarah. Yang pertama itu adalah
kita menentukan topiknya. Menentukan topik mungkin dengan topik-topik yang terjangkau atau sumber data yang tersedia. Selanjutnya kita dapat mengumpulkan fakta untuk bisa kita nantinya adalah membuat kerangkanya. Mengumpulkan fakta ini bisa dari studi dokumen, bisa dari pengamatan lapangan, bisa dari wawancara. Nah, kemudian selanjutnya kita mengembangkan teks menjadi teks yang utuh, yaitu teks cerita sejarah. Nah, di sini kita bisa melihat dari sesuai dengan strukturnya dan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Ada berapa tadi langkah menulis teks cerita sejarah, Nak? 3, Pak. 3, Pak. Tiga, Pak. Mengumpulkan fakta dan mengembangkan teks menjadi teks yang utuh dengan memperhatikan kebahasaannya. Sekarang, anak Bapak yang hebat-hebat semua, di sini kita mari dulu menulis teks cerita sejarah pribadi atau pengalaman pribadimu yang benar-benar terjadi. Nah, seperti pada format tugas berikut. Di sini ada nama, ada kelas, buat hari dan tanggal. Ini secara individu ya anak-anak ya. Buat judulnya apa? Nah, ceritakanlah nanti di sini apa yang menjadi peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupanmu. Bapak kasih di sini waktu 15 menit. Silakan, Nak. Oke, Pak. Iya. Baik, Pak. Nanti kalau sudah siap dituliskan dalam seperti form berikut ini, anak didik nanti bisa mengunggahnya ke laman tugas kita di Google Classroom. Sudah Bapak buka di sana linknya untuk dimasukkan ke sana. Paham anak-anak Bapak? Paham, Pak. Pak. Ya, silakan kita bekerja. Baik, Pak. Anak didik Bapak yang hebat-hebat sudah siap? Sudah, Pak. Saya sudah Pak. Siap, Pak. Udah dikirim di. Ya, kalau sudah siap, silakan nanti kirim ke laman tugas di Google Classroom, ya. Nah, silakan dikirim. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak. Iya. Nah, begitulah pembelajaran kita hari ini. Anak-anak Bapak yang hebat, tadi kita sudah menulis cerita sejarah kita. Ya, sudah dikirimkan ke laman tugas. Sekarang, sebelum Bapak tutup pembelajaran kita, Bapak akan mengukur dulu kemampuan anak didik kami dalam menganalisis kebahasaan cerita sejarah. Dengan begitu, di sini Bapak akan memutar video. Tapi sebelumnya Bapak tadi sudah mengirimkan linknya. Sudah dilihat linknya anak-anak Bapak? Sudah, Pak. Iya, sudah dilihat. Sudah, Pak. Kita menonton videonya ya. Oke, Pak. Pertempuran Medan Area berawal pada tanggal 9 November 1945. Pasukan sekutu di bawah Brigadir Jenderal T.I.D. Kelly mendarat di Sumatera. Pendatang pasukan sekutu itu diikuti oleh pasukan Nica yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Sehari setelah mendarat, tim Rapui mendatangi kamp-kamp tawanan di Pulau Brian, Sanchez, dan Tetrapat, Pematang Siantar, dan Brastagi. Untuk membantu membebaskan para tawanan dan kiriman ke Medan atas persetujuan Gubernur Tengku Muhammad Hasan. Namun, para bekas tawanan itu langsung menjadi inti dari Bagiton KINL. Akibat dari tindakan itu, ternyata memancing berbagai insiden. Insiden pertama terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 di Jalan Kaki Medan. Insiden itu berawal dari ulah seorang Belanda penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih. Akibatnya, hotel itu diserang dan dirusak oleh para pemuda. Dalam insiden itu, 96 orang luka-luka yang sebagian besar adalah orang-orang Nica.
Insiden itu menjalar ke beberapa kota lainnya seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Sementara itu, pada tanggal 10 Oktober 1945 terbentuk TKR Sumatera Timur yang dipimpin oleh Ahmad Tahir. Selanjutnya, diadakan pemanggilan terhadap bekas HIH di seluruh Sumatera Timur. Pemanggilan itu mendapat sambutan dari mereka, sehingga di samping TKR juga terdapat organisasi perjuangan lainnya, seperti Pemuda Republik Indonesia Sumatera Timur yang kemudian menjadi Pesindo. Setelah keluarnya maklumat pemerintahan tentang berdirinya partai-partai politik pada bulan November 1945 di Sumatera Timur, terbentuklah Laskar Partai. TNI memiliki Laskar Nasional Pelopor Indonesia atau Napindo. Masyumi mempunyai Laskar Ilif Bila, dan Perkindo membentuk Pemuda Perkindo. Sebagaimana di kota-kota lain di Indonesia, pasukan sekutu yaitu Inggris mempunyai aksinya untuk memperlepaskan kedudukan Republik Indonesia dengan cara memberi ultimatum agar bangsa Indonesia menyerahkan senjatanya kepada pasukan sekutu. Hal itu juga dilakukan oleh Brigadier PID Kili kepada pemuda Medan pada tanggal 18 Oktober 1945. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu menuliskan papan bertuliskan Fix Sekundaris Medan Area di pinggiran kota Medan. Sejak saat itu, istilah Medan Area menjadi terkenal. Inggris bersama Nica melakukan aksi pembersihan terhadap unsur-unsur Republik di kota Medan. Sehingga, para pemuda membalas aksi-aksi itu, sehingga kota Medan menjadi tidak aman. Setiap usaha pengusiran dibalas dengan pengepungan. Itulah tadi video cerita sejarah yang kita tonton dan kita simak. Sekarang kita menuliskannya dalam format seperti format yang pertama, yaitu format analisis kebahasaan cerita sejarah, tapi ini dianalisis secara individu. Nah, kemudian nanti itu dikirimkan ke Google Classroom supaya Bapak nilai apakah anak didik Bapak sudah bisa menganalisis cerita kebahasaan dengan baik. Oke, hal ini Bapak maksudkan supaya nanti bisa mengukur tingkat pemahaman anak didik Bapak yang hebat-hebat ini. Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 15 menit. Baik, Pak. Baik, Baik, Pak. Pak. Oke, Pak. Ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Nah, perhatikan ini format penilaian format lembar kerjanya ya. Anak didik Bapak perhatikan ini format lembar kerjanya dari video yang kita tonton yaitu peristiwa Medan Area. Nah, anak didik nanti menuangkan kebahasaan-kebahasaannya seperti pada format atau tabel berikut ini. Dikerjakan dengan waktu 15 menit ya. Baik, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Silakan. Sudah siap anak didik Bapak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kirimkan itu Sudah, Pak. supaya Bapak bisa menilainya nanti. Baik, Pak. Iya, sudah. Oke, Pak. Punya saya sudah Pak. saya kirim ya, Pak ya. Iya, semua sudah mengirimkannya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah kirim. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Semua anak-anak Bapak yang sangat antusias dan hebat-hebat hari ini dalam pembelajaran cerita sejarah. Bapak sangat bersyukur karena mempunyai anak didik yang luar biasa antusiasnya. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup, kita menyimpulkan pembelajaran ini. Dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini mengenai cerita sejarah, ada yang bisa menyimpulkan?
Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Ini Angelika Pak. ya Angelika. Silakan Angelika. Kesimpulan yang pertama yang dapat kita refleksikan pada kegiatan kita yang pertama, saya dapat tahu bagaimana menulis cerita sejarah yang baik dan benar dengan memperhatikan kaidah kebahasaannya, Pak. Iya, bagus sekali kepada Angelika Risma. Berikan tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya ada lagi yang bisa menyimpulkan? Hendro, Pak. Iya, Hendro. Silakan, Hendro. Jadi di dalam cerita sejarah terdapat kebahasaan cerita sejarah. Jadi kebahasaan cerita sejarah itu yang pertama adalah kaidah bermakna lampau, yang kedua kata-kata bermakna tindakan, yang ketiga keterangan waktu, tempat dan suasana, yang keempat konjungsi temporal, dan yang kelima adalah konjungsi kausalitas, Pak. Iya, hebat sekali kepada Hendro. Tepuk tangan dulu, Hendro. Untuk Hendro, ayo. Iya, ada lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Pak, Apandi Pak. Saya Pak. Ya, Apandi, silakan Apandi. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi yang dapat kita simpulkan itu kita jadi tahu bagaimana langkah-langkah untuk membuat teks sejarah. Yang dimana pertama itu kita harus menentukan topik terlebih dahulu, lalu kita mengumpulkan fakta, dapat dari studi dokumentasi, bisa dari pengamatan lapangan ataupun dari wawancara, lalu kita dapat mengembangkan teks yang sesuai dengan struktur dan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Iya, hebat sekali kepada anak kita Apandi. Berikan tepuk tangan dulu kepada Apandi. Bisa menentukan pembelajaran kita hari ini. Nah, itulah kesimpulan yang disampaikan oleh anak teman-teman kita. Nah, untuk itu kita refleksikan dulu. Siapa yang bisa merefleksikan apa yang didapatkan dalam pembelajaran kita hari ini? Siapa, Nak? Saya Pak. Saya Pak. Iya, Yemima Pak Dede, silakan. Jadi yang bisa saya refleksikan pada pembelajaran hari ini adalah saya menjadi tahu bagaimana menulis cerita sejarah yang baik dengan memperlihatkan kaidah kebahasaannya, Pak. Bagus sekali. Lanjut, ada lagi? Saya Pak Agustin. Saya Pak. Agustin, iya Agustin dulu ya, Agustin. Ya, silakan Nak. Ya Pak, di sini saya bisa merefleksikan bahwa kita bisa mengetahui bahasa-bahasa yang menjadi ciri khas teks cerita sejarah, Pak. Iya, bagus sekali refleksi dari teman-teman kita. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini mengenai cerita sejarah. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang teks novel, yaitu buku fiksi. Nah, untuk itu anak didik jangan lupa mengambil sumber-sumber atau referensi-referensi tentang teks novel supaya pembelajaran selanjutnya lebih kepada kita pahami dengan kondusif dan dengan lancar kita mengetahuinya. Nah, tapi Bapak juga sudah mengirimkan tugas melalui link. Di sana Bapak berikan teks cerita sejarah yang baru supaya anak didik bisa menganalisisnya dan lebih memahami atau lebih mahir dalam menganalisis. Tugas itu nanti akan kita unduh balik di laman itu, sudah Bapak kirimkan tanggal dan waktu pengumpulannya. Paham anak didik Bapak di sini? Paham. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak Bapak yang hebat. Semoga kita bertemu di lain waktu dan di kesempatan berikutnya. Tapi sebelumnya kita akhiri dengan doa. Siapa yang bisa menutup doa hari ini? Saya Pak. Dela Pak. Dela ya. Ya silakan Dela. Baik, sebelum kita mengakhiri semua kegiatan kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran kami. Kiranya apa yang telah kami pelajari dapat berguna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Dela atas doa penutupnya. Nah, setelah Dela memberikan doa penutup, berarti berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, anak-anak Bapak yang hebat. Salam. Salam Pak. Terima kasih. Makasih ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya.